Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara mengukur resiko dalam bisnis. Setiap bisnis pasti menghadapi resiko, baik itu dari segi strategi, kepatuhan, operasional, finansial, maupun reputasi. Tapi bagaimana cara kita mengidentifikasi dan mengukur resiko-resiko ini? Yuk kita simak langkah-langkahnya. Pertama, kita perlu memahami 5 kategori utama resiko dalam bisnis. Yang pertama, resiko strategis. Kedua, resiko kepatuhan. Ketiga, operasional. Keempat, finansial. Dan kelima, reputasional. Meskipun kategori ini umum, penting bagi kita untuk mengidentifikasi resiko spesifik yang mungkin dihadapi oleh bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa lebih siap dalam mengelola resiko tersebut. Langkah pertama, identifikasi semua potensi resiko yang bisa terjadi di bisnis kita. Gunakan pendekatan pesimis dan tanyakan pada diri sendiri bagaimana jika harga bahan baku naik 2 kali lipat. Yang kedua, bagaimana jika pesaing baru muncul dan memulai perang harga. Ketiga, bagaimana jika klien terbesar tidak membayar tagihannya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang resiko yang penting atau yang mungkin terjadi di bisnis kita. Setelah mengidentifikasi resiko, kita perlu memperkirakan seberapa sering resiko tersebut akan terjadi. Kita menggunakan skala sederhana 1-5. Yang pertama sangat jarang, kedua agak jarang, ketiga kadang-kadang, keempat cukup sering, kelima sangat sering. Skala ini membantu kita memberi peringkat pada resiko yang paling mungkin terjadi, sehingga bisa memprioritaskannya. Selanjutnya, kita harus memperkirakan dampak dari resiko tersebut jika terjadi. Gunakan skala 1-5. Yang pertama dampak minimum, kedua dampak rendah, ketiga dampak sedang, keempat dampak tinggi, dan yang terakhir kelima dampak berbahaya. Misalnya, jika klien terbesar tidak membayar, dampaknya mungkin besar bagi arus kas bisnis kita. Setelah memiliki perkiraan frekuensi dan dampak, kita bisa mengalihkan dua nilai ini untuk mendapatkan skor total resiko. Misalnya, resiko terlambat bayar mungkin memiliki kecenderungan 5 dan dampaknya 2. Jadi telat skornya adalah 10. Dengan papan skor ini, kita dapat memfokuskan perhatian pada resiko yang memiliki skor tinggi, sehingga kita bisa memilih proaktif dalam mengelolanya. Jadi itulah langkah-langkah sederhana untuk mengukur resiko dalam bisnis kita. Mengelola resiko dengan baik akan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. Jangan lupa, jika kita ingin belajar lebih lanjut tentang metode pengukuran resiko yang lebih kompleks seperti simpangan baku, value at risk, atau beta, kita bisa baca buku pengukuran resiko karya Profesor Dr. Adler Haimen Manurung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.